Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita semua berada. Bertemu lagi bersama saya Siti Badriyah, mahasiswi pendidikan fisika dari Universitas Sultan Ageng. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran fisika sekolah 1, di sini saya akan menyampaikan kembali mengenai materi hukum Newton tentang gravitasi. Tapi sebelumnya teman-teman masih ingat gak nih sama video pembelajaran ini? Ya, betul sekali. Video pembelajaran ini merupakan video pembelajaran mengenai materi fisika saya buat sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Namun, tujuan dari pembuatan video ini adalah memperbaiki adanya kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi saya pada video sebelumnya. Nah, materi kita kali ini yaitu hukum Newton tentang gravitasi. Nah, apa sih itu gaya gravitasi? Apa yang terdapat dalam konsep hukum Newton tentang gravitasi? Apakah teman-teman sebelumnya sudah mengenal apa itu gaya gravitasi, percepatan gravitasi, medan gravitasi? Dan perhatikanlah peristiwa yang terjadi pada video berikut ini. Nah, setelah menonton video tadi, apa sih yang ada di benak teman-teman? Kenapa ya setiap benda yang berada di atas permukaan bumi atau memiliki suatu ketinggian pasti akan jatuh ke bawah atau ke permukaan bumi? Ayo, kenapa? Apakah ada hubungannya dengan gaya gravitasi? Makanya tonton terus videonya ya dan simak penjelasan dari materi hukum Newton tentang gravitasi kali ini. Perumusan hukum gravitasi Newton. Nah, hukum gravitasi Newton ini adalah hukum yang oleh Bapak Sir Isaac Newton, yaitu seorang fisikawan yang menyatakan bahwa suatu benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu di atas permukaan bumi akan selalu jatuh bebas ke permukaan bumi. Hal ini itu disebabkan karena pada benda itu bekerja sebuah gaya tarik, dan Bapak Sir Isaac Newton ini menyebutnya dengan gaya gravitasi. Dari pernyataan tersebut dapat kita hubungkan atau kaitkan ke dalam peristiwa-peristiwa di mana buah yang jatuh dari atas pohon menuju tanah, kemudian daun yang jatuh dari atas pohon menuju tanah, dan benda yang berada di atas meja jatuh menuju lantai. Hal tersebut terjadi karena adanya gaya tarik bumi terhadap benda-benda tersebut yang disebut dengan gaya gravitasi bumi, sehingga setiap benda yang memiliki suatu ketinggian tertentu atau berada di atas permukaan bumi akan selalu jatuh bebas menuju ke pusat bumi. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik dua buah benda yang masing-masing memiliki massa dan memiliki jarak antara keduanya. Pada hukum gravitasi umum Newton ini berbunyi bahwa gaya gravitasi antara dua benda itu merupakan suatu gaya tarik-menarik yang besarnya itu berbanding lurus dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Sehingga dapat kita tuliskan dalam persamaan matematisnya yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F sama dengan besar gaya tarik antara kedua benda, G adalah tetapan umum gravitasi, M1 dan M2 sama dengan massa benda, dan R adalah jarak antara kedua buah benda tersebut. Dapat kita lihat di situ G merupakan tetapan umum gravitasi yang nilainya itu sama dengan 6,672 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, nilai tersebut itu merupakan nilai dari tetapan umum gravitasi yang didapatkan dari hasil percobaan eksperimen yang dilakukan oleh Bapak Henry Cavendish. Nah, Bapak Henry Cavendish ini merupakan seorang ahli fisika dan ahli kimia yang menemukan nilai tetapan umum gravitasi.
Dengan menggunakan sebuah neraca yang dikenal dengan sebutan neraca Cavendish tersebut, beliau dapat menentukan nilai tetapan umum gravitasi sama dengan 6,672 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Selanjutnya adalah medan gravitasi. Gaya gravitasi pada suatu benda di sebuah titik dalam ruang dapat dijelaskan dengan sifat ruang itu sendiri. Misalnya kita taruh benda bermassa M dalam suatu ruang, maka benda itu akan menghasilkan medan yang menyebar di sekitar benda itu dalam ruang. Medan hadir walaupun tidak ada benda lain di dalam ruang. Jadi, medan yang menyebar dari benda bermassa dan memenuhi ruang inilah yang disebut sebagai medan gravitasi. Seperti terlihat pada gambar, di mana atmosfer bumi pun dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi, semakin jauh dari pusat bumi, kerapatan atmosfer semakin berkurang. Semakin jauh lagi dari pusat bumi, maka partikel bermassa tidak akan lagi tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, berarti partikel itu akan berada di luar medan gravitasi bumi. Dengan demikian, medan gravitasi dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Besaran pada medan gravitasi adalah kuat medan gravitasi. Selanjutnya adalah percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi disebut juga sebagai percepatan gravitasi yang besarnya sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak benda terhadap pusat gravitasi. Secara umum, percepatan gravitasi yang dialami oleh benda-benda yang berada pada jarak r dari sebuah benda lain bermassa m adalah G sama dengan konstanta gravitasi dikali massa per jarak kuadrat atau r kuadrat. Nah, namun percepatan gravitasi jika pada suatu tempat di permukaan bumi, maka G sama dengan konstanta gravitasi massa per jari bumi kuadrat atau R besar kuadrat. Nah, itulah penjelasan materi mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Nah, untuk contoh soal itu dapat dipelajari lagi pada video sebelumnya. Nah, di sini itu terdapat latihan soal yang saya berikan, terdiri dari 2 buah soal. Silakan teman-teman jawab, kemudian jawabannya boleh dikirimkan ke alamat email saya yang tertera pada gambar sitibadriah3110@gmail.com. Kemudian nanti saya cek jawaban teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pemahaman teman-teman terkait materi fisika hukum Newton tentang gravitasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.